Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami kembali berkumpul. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan, menikmati, memikirkan, mempercayai, merenungkan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semakin kecil, kami semakin merasa kecil. Tidak apa-apa Tuhan, Tuhan Maha Besar. Kami di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kami. Kami yang kecil, kami mengalami kebesaran-kebesaran Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu luar biasa yang akan menuntun kami, menolong kami untuk apa yang harus kami pikirkan dan apa yang harus kami lakukan ke depan. Ada kepastian dalam masa depan hidup kami. Tuhan yang menjamin. Firman Tuhan, ya dan amin. Senang kami kembali belajar firman Tuhan pagi ini. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk menyertai kita semua. Katakan amin. Amin. Kita langsung buka dalam perjanjian baru. 1 Korintus 16 ayat 15. 1 Korintus 16 ayat 15. 1 Korintus pasal yang terakhir ayat 15. Kita perhatikan sama-sama, boleh kita juga ikut baca sama-sama. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Boleh sama-sama baca kembali dengan konsentrasi. 2, 3. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Jemaat yang kasih Tuhan, ada kata-kata bertobat, pertobatan. Ciri-ciri orang yang bertobat adalah ada perubahan gaya bicara, ada perubahan gaya hidup, ada perubahan kebiasaan. Apa yang sering dilakukan itu berubah karena bertobat. Yang salah menjadi benar, yang suka najis menjadi suka kudus. Biasanya suka mencela, tidak suka mencela tapi suka berkata yang baik, menghibur, menguatkan, membangun kata-kata. Ya. Biasanya kata-katanya melukai, menyakitkan, tapi setelah bertobat berubah jadi menyembuhkan, menghibur, menguatkan. Perubahan hidup. Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat. Pertama-tama. Waduh. Sebagian orang senang dengan yang pertama. Sebagian orang senang dengan yang nomor 1. Wah, bangga nomor 1. Kita nggak semua bisa nomor 1. Kita nggak semua ada di waktu urutan yang pertama, yang nomor 1. Nggak bisa semua. Tapi nggak apa-apa kok. Nggak harus, nggak mutlak, nggak wajib. Yang penting itu kita adalah orang yang terutama, orang yang berguna, orang yang berdampak, orang yang dibutuhkan oleh banyak orang yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan yang lain. Itu yang penting. Tidak ada di dalam urutan yang pertama, nomor 1, tidak apa-apa. Yang penting jadi orang yang terutama, orang yang penting, orang yang dibutuhkan, orang yang berguna, orang yang berdampak. Yang setuju katakan amin. Amin.
Buat apa nomor satu? Buat apa yang menjadi yang pertama? Buat apa menjadi orang yang ditulis nomor satu tapi tidak berguna, tidak berdampak, tidak banyak memberkati orang lain, tidak banyak menolong jemaat yang lain? Buat apa? Cuma bangga-banggaan, cuma hebat-hebatan. Aku nomor satu. Aku jemaat mula-mula di Ketegan ini. Aku perintis di gereja ini. Buat apa? Bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Kelanjutan orang yang bertobat, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Wah, dosaku besar, dosaku banyak. Dosaku setinggi gunung. Aduh, enggak layak, aku enggak pantas masuk dalam hadirat Tuhan. Aku pantasnya masuk neraka, tapi Tuhan pindahkan aku masuk dalam kerajaan surga. Tuhan mengampuni dosaku. Ciri-ciri orang yang bertobat itu lanjutannya adalah mengabdikan diri. Sama-sama katakan mengabdikan diri. Menghambakan diri. Suka memerintahkan diri sendiri. Suka melayani, suka menjadikan diri pelayan, suka menjadikan diri pembantu bagi banyak orang. Kepada pelayanan orang-orang kudus, bagi jemaat lain, bagi orang lain, bagi orang-orang kudus yang lain, bagi petobat-petobat yang lain, bagi keluarga Allahku yang lain. Tidak diri sendiri. Tidak melayani diri sendiri. Tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Lebih banyak memikirkan orang lain. Katakan sama-sama memikirkan orang lain. Katakan sama-sama membantu orang lain. Katakan sama-sama melayani orang lain. Ini ciri-ciri orang yang bertobat. Sungguh-sungguh mengabdikan diri. Kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing, bukan untuk saling menyalahkan, bukan untuk merasa hebat-hebatan, bukan untuk mengecilkan hati kita yang belum bertobat sungguh-sungguh, belum mengabdikan diri, belum menghambakan diri. Kalau belum, ya sekarang perbarui komitmen, aku Tuhan mau bertobat sungguh-sungguh, menghambakan diri sungguh-sungguh. Seperti Stefanus dan keluarganya. Salah satu yang bisa kita ukur, bisa kita pikirkan yaitu apakah kalau kita hadir dan tidak hadir itu beda atau sama saja? Podo ae kon ono gak ono podo ae begitu atau waduh kalau enggak ada kamu enggak asik deh. Kalau enggak ada kamu enggak rame. Kalau ada kamu seneng. Kalau nggak ada kamu, ada yang kurang deh. Orang Jakarta. Mengabdikan diri. Tidak berubah-berubah. Abdi, katakan sama-sama abdi. Hamba, budak. Sudah kayak ditetapkan. Distempel, dimeterai. Tidak bisa dibatalkan. Menetapkan diri, memastikan aku ini abdi, aku ini hamba bagi banyak orang, bagi orang lain, bagi jemaat lain. Seperti Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba bagi banyak orang. Ditetapkan, tidak mungkin batal. Seperti komandan yang memerintahkan kepada bawahannya, seperti atasan yang memerintahkan kepada bawahannya, pasti terjadi, pasti terlaksana. Tidak mungkin tidak. Itu mengabdikan diri, menghambakan diri, menjadikan diri pelayan, menjadikan diri pembantu bagi banyak orang. Kita merubah cara pikir kita ya, kalau melihat, memikirkan
mendengar pelayan, pembantu, aduh rendah ya, hina ya. Oh, tapi di dalam Yesus Kristus itu suatu kebanggaan, suatu kehormatan kita melayani. Suatu kehormatan kita menghambakan diri. Kesukaan, sukacita, bukan beban, bukan terpaksa. Bukan minder, bukan merasa rendah diri, bukan. Oh, raja, segala raja aja mengambil rupa menjadi seorang hamba kok. Mencuci kaki murid-muridnya kok. Siapa kita? Raja segala raja yang punya kuasa surga dan bumi. Awas, awas. Banyak orang, sebagian orang tidak ingin jadi pelayan, jadi hamba. Semua orang ingin jadi pemerintah, jadi bos. Pemerintah maksudnya sukanya merintah gitu. Ada apa kamu memerintah aku? Kamu sendiri yang melakukan, kamu sendiri yang melaksanakan. Merintah. Siapa kamu? Nah, sebagian orang gak suka diperintah. Sukanya merintah. Apalagi orang-orang kaya. Yang penting kasih uang. Yang penting kolektornya besar. Yang penting perpuluhannya besar. Aku yang merintah. Aku orang kaya. Kamu yang melayani. Kamu yang menghambakan diri. Aku enggak, aku sudah ngasih uang kok. Aku harus jadi bos, aku harus jadi ketua majelis, aku harus jadi koordinator. Tapi puji Tuhan di sini jemaat ini enggak ada. Mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang konglomerat, perintah mereka enggak ada. Semua sama, semua mau menghambakan diri, semua mau melayani Tuhan. Katakan amin. Iya, puji Tuhan, tidak pandang bulu, ya, tidak pilih-pilih pelayanan, ya, puji Tuhan, semua sesuai dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, sesuai dengan talenta masing-masing, ya, tidak harus semua di atas mimbar, mau di bawah mimbar, mau di depan gereja, mau di luar gereja, mau di pinggir jalan, mau rela. Memberkati orang lain, mengabdikan diri, menghambakan diri. Meskipun pakai dasi, meskipun pakai jas, tidak apa-apa. Nyapu, ngepel, nyemprit, nyebrangkan jalan, tidak apa-apa. Keringetan, menghamba, abdi. Disuruh apa saja, mau. Mata duitan. Aku disuruh pelayanan di gerejamu. Berani bayar berapa? Wani piron? Ndak hitung-hitungan. Ingat-ingat Mak Engkong dulu saya pernah dengar cerita-cerita. Meskipun Engkong itu pemain drum yang cukup bagus ya, pernah memainkan musiknya sebagai pemain drum itu di depan ratu siapa saya lupa, di negara lain datang ke Indonesia, main musik dengan timnya di depan ratu itu ya, bersama rombongan ya, sering makan restoran, main di kapal pesiar, tapi setelah menghambakan diri ya jadi pendeta, jadi gembala. Jemaat hanya beberapa orang, ya. Mak saya cerita, kalau ada tamu, ayo ringkesi, apa kelambu, tidurnya pakai kelambu gitu ya, sederhana. Diringkesi, ada tamu. Waduh, mikir ini, tamunya dikasih makan apa ini, dijamu apa ini, waduh, jual sewek dulu. Sewek dijual. Sewek tahu ya? Jotam tahu sewek ya? Seperti ibu kita Kartini gitu loh ya. Jual sewek dulu untuk beli masakan Pak Simeon. Untuk jamu tamu. Zaman perang. Kadang pakaian karung goni. Ngungsi. Papa mama dulu naik sepeda ontel, besuk, naik turun bis, berdiri, gelantongan, ya.
kehujanan, kepanasan naik sepeda motor berjam-jam keluar pulau ke Madura, malam-malam naik sepeda motor deg-degan, takut di penjahat di pinggir jalan itu begal gitu ya. Terus dalam nama Yesus nurut melayani wis gak apa-apa. Hamba datang pelayanan baru dapat amplop. Anak-anak rohaninya, anak-anak asuhnya, Om, uang sekolah om, uang kuliah, habis sudah. Tidak apa-apa, berkorban. Korban uang, korban waktu, korban perasaan. Mungkin zaman sekarang lebih enak ya. Saya mungkin lebih enak, tidak sesusah dulu ya. Tapi masing-masing zaman ada kesusahannya sendiri-sendiri ya. Bagaimana zaman sekarang? Terutama di gereja ini, di sebagian banyak gereja ini tim multimedia biasanya. Pengatur sound system, soundman biasanya ini korban perasaan biasanya mereka ya. Kalau hasil pengaturan suara bagus, tampilan tim multimedia bagus, jemaat biasa saja. Seperti nggak ada apa-apa. Bahkan mungkin nggak ada yang ngasih terima kasih. Tim multimedia, soundman. Koan, Desi, ada nggak yang kalau pulang kebaktian, oh terima kasih ya Tuhan memberkati Koan. Desi, Doris, terima kasih ya pelayanannya. Ada? Tapi kalau suaranya nging, terus mati mic-nya, semua noleh ke sana. Ki yo opo kokan iki, soundman iki gak entos iki, opo gak pinter. Nah, disalahkan. Nah, kalau bagus ndak dipuji, kalau salah dimarahin. Teks lagu telat muncul, semua noleh ke Desi, semua noleh ke tim multimedia. Kok telat sih? Nah, pemain musik bagaimana? Alah melayani musik genjreng-genjreng gampang gini-gini tok ae. Enak ya melayani WL singer. Gembiak itu apa ya? Joget-joget nyanyi. Cuma jual suara aja gampang. Ada aja ya komentar ya. Yang negatif, yang melemahkan. Ayo, pelayan-pelayan hamba Tuhan. Ayo, marah enggak? Ayo, hamba, abdi. Tuhan Yesus Kristus ya, turun ke dunia, lahir di kandang domba yang hina. Ya, naik keledai, jalan kaki, masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota. Ya, kadang-kadang diremehkan, direndahkan. Tidak dihargai, diludahi, dianiaya, dicambuk, disalib. Seperti domba yang keluh. Hamba, abdi. Bukan seperti sekarang pembantu rumah tangga. Enggak, zaman dulu budak, abdi, hamba itu enggak ada hak. Dibunuh pun enggak ada hukumnya, enggak apa-apa. Itu budak. Ditulis di Alkitab kita hamba. Haleluya. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita tentang kita adalah hamba, kita adalah abdi. Ayo kita mau menghambakan diri kepada banyak orang. Mau mengabdikan diri bagi banyak orang. Bagi orang lain. Bukan terus-menerus berpikir, kalau aku melakukan ini, kalau aku melayani ini, kalau aku melakukan pelayanan ini, apa untungnya bagiku? Tidak lagi. Tapi berpikir, apa yang berguna bagi banyak orang? Apa yang memberkati bagi banyak orang? Apa yang bisa aku lakukan untuk orang lain? Untuk orang lain. Untuk orang lain.
Sebagian gereja mau berkorban uang banyak, orang-orang kaya. Maafkan orang-orang kaya ya, pagi ini ada teguran. Berkorban banyak, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Ada tujuan lain, ada motivasi lain. Supaya dapat kekuasaan di gereja itu. Supaya dapat kedudukan di gereja itu. Supaya dapat jabatan di gereja itu. Ada motivasi lain. Tapi melalui ayat ini kita diingatkan bahwa mengabdikan diri, menghambakan diri. Bukan untuk diri sendiri, tapi bagi orang-orang kudus, bagi jemaat lain, untuk jemaat lain, untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama, saya mau mengabdikan diri. Haleluya. Kita sama-sama tunduk kepala. Tuhan, seperti Engkau ketika Engkau menjadi manusia sejati di dalam dunia ini, Engkau mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi seorang hamba bagi banyak orang. Engkau setia sampai mati di atas kayu salib. Engkau mengambil rupa seorang hamba. Engkau tidak menganggap diri setara dengan Allah. Engkau merendahkan diri. Wow, kerendahan hati Tuhan luar biasa. Kami mau meniru, kami mau meneladani Tuhan. Seringkali kami lebih banyak, lebih menonjolkan, lebih menaikkan keegoan kami, keegoisan kami. Lebih menaikkan kepentingan diri sendiri. Lebih banyak memberontak. Lebih banyak membela diri sendiri. Sulit menguasai diri. Lebih banyak emosional. Lebih banyak marah-marah. Lebih banyak menyalahkan orang lain. Seringkali kami tidak menunjukkan karakter seorang hamba. Roh Kudus, tolong kami. Lembutkan hati kami. Hancurkan ketegar tengkuan kami. Hancurkan kecongkaan kami, kesombongan kami, kearogansian kami. Kami mau mengabdikan diri bagi banyak orang. Kami mau menghambakan diri bagi banyak orang. Kami mau lebih banyak memerintahkan diri kami sendiri untuk menjadi pelayan, untuk menjadi pembantu bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan kekuatan kami, tapi kekuatan Tuhan. Bukan kemampuan kami, tapi kemampuan Tuhan. Meskipun kami harus melewati masa-masa ujian, melewati api ujian, melewati tantangan, melewati masalah demi masalah. Harus mengalami kekurangan demi kekurangan, mengalami kesusahan demi kesusahan. Kami mau terus setia melayani Tuhan, setia sebagai hamba Tuhan, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati di atas kayu salib, setia sampai akhir hidup. Kami mau setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Luruskan motivasi kami yang salah, yang melenceng, yang gak benar. Kami mau mempunyai motivasi yang lurus, yang benar, untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Haleluya. Kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami punya modal firman Tuhan hari ini untuk hari-hari ke depan, untuk seminggu ke depan. Oh haleluya. Kami siap menghadapi tantangan masalah apapun. Tuhan, kami hanya seorang hamba. Kami hanya seorang pelayan. Kami hanya mengikuti tuntunan Tuhan. Engkau
penguasa, pemimpin tunggal kehidupan kami. Kami mau selalu berkata ya terhadap apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Kami hanya seorang hamba. Kami mau menjadi hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat masing-masing. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Sampai Tuhan menjemput kami di awan-awan yang permai, tinggal dalam kerajaan Allah kekal mulia selama-lamanya. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.